Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dosen Penguji Uji Kinerja PPP dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya atau Filaya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201503571451. Saya adalah seorang guru kelas di SDN Negeri 078489 Puncak Lelumatua, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Senin 4 Maret 2024 guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya berikut video praktek pembelajaran saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Baik. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Benar? Benar. Kayaknya seperti ada yang sakit. Tidak. Sudah makan semua? Sudah. Benar? Benar. Bagus. Nah, jadi kalau begitu kita coba absen ya. Animated? Izin. Darna Yusman? Ada. Oke. Diana? Ada Pak. Fernima? Ada Pak. Arset? Ada Pak. Seperti biasanya. Apa yang kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran? Berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Kita. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas pertolongan kepada kami sejak Tuhan di perjalanan kami hingga sampai di sekolah ini. Bapa, kami tanggungkan karena ketulusan hati kami, melainkan hanya berlaku semua kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami dapat kami mengerti. Bapa, kami tahu banyak dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tolonglah bimbing dalam hati kami, semoga tidak menjadi penghalang pengawalan kepada kami. Bapa, dengan apa yang kami sampaikanlah melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih. Rasa cinta tanah air juga kita akan coba nyanyikan lagu. Adakah yang bisa memimpin kita lagi? Siapa kira-kira? Ganda Pancasila tiga ya. Silakan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan materi kita, saya akan coba tanya kembali. Adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa kira-kira materi kita minggu lalu? Pembagian bilangan bola. Pembagian bilangan. Bola. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita atau materi kita, yaitu bangun data. Bangun data. Nah, terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian daripada bangun data. Itu yang terutama dulu. Nah, bangun data itu adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Itulah pengertian daripada bangun datar. Nah, bangun datar ini sebenarnya ada macam-macam jenisnya.
ada persegi panjang, ada persegi atau bujur sangkar, ada segitiga, ada lingkaran dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pokok pembelajaran kita hari ini, kita ambil contoh dua aja, yaitu persegi panjang dan bujur sangkar. Nah, jadi pertama dulu ada sedikit perbedaan dalam bangun datar itu. Persegi panjang itu sisi yang berhadapan itu saja yang ukurannya sama. Perhatikan ya. Kalau persegi panjangnya, sisi yang berhadapan saja itu yang sama ukurannya. Nah, dalam artian ada panjangnya dan ada lebarnya. Sedangkan yang namanya bujur sangkar atau persegi, nah, semua sisinya itu nanti sama ukurannya semua. Sama ukurannya semua itu bentuknya. Kalau kita dapatkan sesuatu benda begitu bentuknya, maka itu bentuk daripada bangun datar bujur sangkar. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita, siswa kami atau anak-anak kami harus mengerti sifat-sifat daripada bangun datar persegi panjang dan bujur sangkar. Harus memahami sifat-sifat persegi panjang dan bujur sangkar, sekaligus dapat mencontohkannya di mana ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Persegi panjang dan bujur sangkar. Nah, jadi saya akan coba ya. Nanti setelah ini saya akan suruh anak-anak kami untuk langsung mempraktikannya, bagaimana cara membuat bentuk datar itu. Nah, terlebih dahulu ini ada saya bawa potongan papan. Ada dua bentuk. Ini bentuknya. Beda ukuran kan? Beda. Seperti yang saya jelaskan tadi, persegi panjang sisi yang berhadapan sama. Dalam artian ada panjangnya dan ada lebarnya. Nah, kira-kira adakah dia di bentuk papan yang potongan papan ini? Ada bentuk persegi panjang di sini? Ada. Gimana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Di sebelah kanan. Oke. Mari kita lihat ya. Oh, sebelah kanannya. Nah, jadi kita coba. Kita coba ukur. Ada tunas yang nampak apa ya? Ya. Nah, ini berapa? 15 cm. 15 cm. Ini 15 cm. Nah, ini berapa? 19 cm. Oke. Ini berapa? 19 cm. Nah, maka sesuai penjelasan tadi, ini sisi ini dengan sisi ini sama ukurannya. Begitu juga ini sama ukurannya. Maka bentuk ini, papan ini, potongan papan ini adalah bentuk daripada persegi panjang. Paham? Oke. Saya akan coba tunjukkan yang satu lagi. Ini tadi seperti penjelasan tadi, ciri-cirinya ini sisi ini dengan sisi ini sama, sisi ini dengan sisi ini juga sama, ukuran ini sama dengan ini, ukuran ini juga sama dengan ini, dan ini sama dengan sisi ini. Nah, kita akan coba buktikan. Berapa? 15 cm. Oke, ini 15. 15 cm. Ini juga berapa? 15 cm.
Ini berapa? 15 cm. Berarti sama semua ukurannya kan? Sama. Ini semua sama. Maka ini bentuk bank latar bujur Sama. semua sisinya sama. Gimana? Anak-anak sudah paham? Sudah. Bisa dibuat bentuknya? Bisa. Nah? Oke. Panjang dan gambar juga bentuk bujur. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Nah, jadi berarti sudah paham kan bentuknya? Sudah. Bagaimana ciri-ciri persegi panjang dan ciri-ciri bujur? Sama. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Baik. Silakan buat kelompok masing-masing. Ya. Oke, ya. Jadi boleh di sini buat. Boleh pun di itu yang masalah. Dibaca di sini apa masalahnya? Oke? Ini kelompok 3. Ini 2. Nah, jadi baca di situ di KPD-nya apa yang harus kalian buat. Silakan diukur, dibuat bentuk persegi panjang dan bujur Sama. boleh pun di belakang ini dibuat. Buat ya. Buat contoh persegi panjang dan bujur boleh pun kecil ukurannya. Yang penting kan ukuran ini kan beda. Paham kan? Nanti dipresentasikan ini ya. Perwakilan kelompok nanti tampil satu-satu dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita kasihkan ukurannya. Oke. Kalau kurang apa boleh belakangnya ini tidak di atau apa? Nah, bentuk gambar ini dalam karena ini badan. Maksudnya buku ini. Iya. Ini panjang.
Dari mana ini? Dari mana ini? Tuh ya. Ini kita. Jadi gambar yang dalam, kalau ini dari ini. Masih panjang. Masih semangat? Mana semangatnya? Lanjut. Sudah. Dari kartun itu berapa yang terbuat ya? Oke, Pak. Kalau terdapat 10, saya buat 10. Oke. Oke, udah sampai ini. Mantap ya, digaris mana? CM. Mantap sekali. CM. Bagus, jangan. Terus ini. Apa itu? Apanya? Cepat kerjakan. Cepat ya. Dia nampak apa? Nanti kenapa sih? Kelompok tiga? Tinggal itu. Sudah? Sudah. Masih semangat?
siap semua kerja praktek kerja kelompoknya untuk membuat bentuk bangun datar persegi panjang dan bulu sangkar. Maka sekarang kita akan coba presentasikan dengan catatan perwakilan kelompok nanti yang maju dia menjelaskan apa gambar yang telah bentuk yang telah dibuat. Paham? Baik teman-teman, saya akan coba jelaskan bentuk bangun datar yang sudah kami buat di kelompok 2. Baik, saya akan coba jelaskan. Ini adalah sebuah persegi panjang, di mana kita katakan karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan sama. Dan kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, para teman-teman dipersilakan. Oke. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, disilakan. Dan kepada teman-teman kelompok 2, kalau ada pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1, silakan. Kalau memang tidak sempat dijawab oleh perwakilan kelompok, maka kelompok 2 bisa menjawab. Ada kira-kira pertanyaan dari kelompok 3 dan 1? Ada? Saya. Oke, silakan. Di mana kita temukan bentuk persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya ya. Seperti pintu ini, depan pintu ini. Oh, bagian depan. Iya. Karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan ukurannya sama. Oke. Dan juga papan tulis ini termasuk persegi panjang, karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan ukurannya sama. Oke, mantap. Sudah jelas kelompok 3? Sudah. Oke. Mungkinlah penampilan daripada kelompok 3. Silakan berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Saya akan coba ulang ya. Nah, jadi tadi kelompok 2 salah satu mengambil contoh dari benda yang ada di sekitar ini, salah satu papan tulis. Nah, di sini bukan ini panjangnya ya, karena sudah berdiri. Ini berarti dianggap ini panjang, bukan. Nah, jadi ini sisi yang panjang ini itulah yang disebut dengan panjang. Sedangkan sisi yang pendeknya itu disebut lebar. Maka ini panjangnya dan ini Lebarnya. Nah, jadi demikian lagi contoh yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi, bagian depan pintu. Nah, yang ini panjangnya dan ini lebarnya. Nah, sisi yang berhadapan ini sama. Paham? Baik. Kita akan coba lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Baik teman-teman, saya akan coba jelaskan salah satu bentuk bangun datar yang sudah kami buat di kelompok 3. Yaitu ini adalah salah satu persegi panjang. Dikatakan persegi panjang karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan ukurannya sama. Jika ada pertanyaan atau tanggapan kepada teman-teman dipersilakan. Ada kira-kira pertanyaan? Oke. Silakan. Dari kelompok mana? Musa. Oh, siapa? Siapa yang bertanya di kelompok 1? Kamu. Siapa? Di mana kita temukan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Nah, ini teman-teman, ini salah satu persegi panjang karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan ukurannya sama. Oke. Ada lagi? Ada lagi contoh yang lain? Apa kira-kira lagi? Ini teman-teman, ini juga termasuk persegi panjang karena ada panjangnya dan ada lebarnya, dan sisi yang berhadapan ukurannya sama. Oke.
Nah, kelompok 3 hanya bentuk persimpangan yang sudah dibuat tadi. Ada persediaan penduduk. Oke, silakan diambil itu. Berarti dua sudah dibuat tadi kan? Ya. Coba. Dan ini lagi teman-teman, ini adalah sebuah persediaan atau bujur sangkar yang sudah kami buat di kelompok 3. Dikatakan bujur sangkar karena semua sisinya sama. Iya. Lanjut. Jika ada pertanyaan pada teman-teman dipersilakan. Ada kira-kira? Ada. Oke, tolong dulu. Ada dulu. Ada. Coba. Di mana kita temukan persegi ataupun wujud sangkar dalam kehidupan sehari-hari? Dan kehidupan sehari-hari. Oh, dulu sangkar di sekitar di rumah ini ada. Ada keramik. Oh, yang seperti tadi kan. Ya. Coba jelaskan. Berapa? Ini lebarnya 30 Ah. dan juga panjangnya 30. Lalu lanjut lagi. Ini 30 dan ini juga 30, Pak. Oke. Nah, jadi berarti sisinya semua. Sama. Jadi itulah hasil dari kelompok 3 dan berikanlah tepuk tangan buat mereka. Kembali saya akan coba ulang. Ini bentuk persegi panjang dan ini bentuk bujur. Tadi sempat ditunjuk oleh teman-temanmu salah satu contohnya. Contoh daripada persegi panjang sudah ditunjuk seperti papan tulis bagian depan pintu. Baru kemudian contoh yang lain lagi dari segi persegi panjang ini sudah ditunjuk tadi temanmu. Ini sudah benar. Dan itu salah satu tadi lembar ini HTS sudah ditunjuk lagi temanmu. Salah satu ini juga contoh daripada persegi panjang. Nah, dan demikian juga contoh daripada bujur sangkar sudah ditunjuk sebagian temanmu. Itu salah satu contohnya seperti keramik. Sudah tadi kan? Keramik itu termasuk bangun datar persegi atau bujur. Dan ini juga tadi salah satu buku. Nah, ini buku bukan buku tulis ini. Nah, jadi ukuran buku ini kebetulan dia juga ukuran bujur sangkar. Sama seperti isinya. Ini tadi 22 cm. Ini 22 cm. Ini juga 22 cm dan ini 22 cm. Nah, jadi contoh yang sudah ditunjukkan oleh kawan tadi benar. Ini adalah salah satu contoh daripada bujur sangkar. Beda ya. Jadi kalau buku ini macam mana? Bentuk apa ini? Persegi panjang. Karena dia punya panjang dan ada lebar. Dan yang sisi yang sama hanya sisi yang berhadapan. Oke. Sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi sekarang silakan dicoba dikerjakan. Jadi ini bukan kerja kelompok lagi ya. Dikerjakan masing-masing. Bukunya ini bisa soal ini. Misalnya soal ya.
sama kawan boleh. Biar kita ingat. Dan biasakan karena ada potong-potongan ini kan, ini sampah nanti kan. Siapa? Jadi untuk menjaga kebersihan, silakan nanti langsung dibuang, jangan ditinggalkan di kelas. Nah, sekarang kerjaan kelasnya. Kerja mandiri itu ya, bukan kerja kelompok lagi. Tuliskan bentuk Tuliskan bentuk gambar persegi persegi panjang panjang Masing-masing ya kerja. dan menunjuk dan berusaha gambar yang sangat hard dan sangat dan angka oke Oke, belum saja. sudah Sudah. sudah Jadi buat. Dibuat di gambar ya. Buat di sini, di gambar tadi, dibuat di gambar. Jadi ini buat gambar. Masih semangat? Mana semangatnya? Baik, lanjut. sudah Oke. Sudah? sudah Silakan lanjut diperhatikan ya. Sudah kan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Dan sebelum kita akhiri, adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? teman-teman, mari kita berdoa. Kepada surga kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan atas kebaikan kepada kami. Mana kami menolong sejak dari pagi hingga sampai siang ini. Engkau telah menolong kami dan memberkati kami. Dan kami adalah Tuhan bukan karena kekuatan kami dan kebaikan hati kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami pulang. Tolonglah Tuhan, antarlah kami di rumah kami masing-masing, supaya kami bertemu dengan kedua orang tua kami. Dan berkatilah kami di perjalanan. Tuhan, seluruh jiwa dan raga kami serahkan ke tangan-Mu. Ini dan inilah yang saya minta, ini janganlah menjadi kehendak-Ku, supaya menjadi kehendak-Mu. Dan tidak ada balasan dari kami, hanya selain memuji dan melakukan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Nah,
Jadi nanti kalau pulang ke rumah jangan kemana-mana, langsung pulang saja. Barang siapa yang melewati sungai, kalau sempat ada hujan jangan dilewati. Dan terus kalau di rumah silakan membantu orang tua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat siang.